Untuk para perempuan yang berusia sudah menopause ya, perlu banget dengarkan cerita ini. Jadi saya punya pasien nih, seorang ibu berusia 57 tahun dan sudah menopause kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu. Tiba-tiba keluar perdarahan terus dari jalan lahir, bergumpal, tidak berhenti sejak 3 bulan terakhir ini. Awalnya nggak diperiksa, tapi karena ibunya semakin hari semakin banyak keluar darah dari jalan lahirnya dan sudah mulai ada keluhan pusing, ya pastilah darahnya HB jadi rendah kalau kurang darah karena keluar darah dari bawah kan. Akhirnya pasien periksa lah. Pada saat pasien periksa, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan ginekologis, pemeriksaan penunjang, USG, transvaginal ya, akhirnya saya mendapatkan bahwa dinding rahimnya sangat tebal. Tebalnya itu sekitar kurang lebih 10 mili. Sementara untuk pasien atau orang yang perempuan yang sudah menopause itu harusnya ketebalan dinding rahimnya tidak lebih dari 5 mili atau tidak lebih dari 0,5 cm ya. Jadi kalau sudah di atas 0,5 cm pasien menopause ya atau ibu sudah menopause sangat tinggi, apalagi ini sudah 10 mili loh. 1 cm artinya. Nah, akhirnya kita diagnosis lah dengan perdarahan uterus abnormal, et causa hiperplasia endometrium atau penebalan pada dinding rahim dengan kecurigaan CA endometrium atau kanker endometrium. Baru kecurigaan ya. Bagaimana kita mendiagnostiknya? Kita mendiagnostiknya adalah dengan cara kita melakukan kuret PA. Jadi kalau ada pasien atau perempuan yang datang ke dokter kandungan dan disarankan untuk kuret PA, harus nurut. Kenapa? Karena tujuan kuret PA itu adalah nanti jaringan dari hasil kuretnya dilihat. Ada sel-sel atipia atau keganasan atau non-atipia, tidak ada keganasan. Kalau hasil dari pemeriksaannya adalah didapatkan sel-sel atipia atau keganasan, artinya pilihan untuk diangkat kandungan semua sampai dinding-dindingnya rahimnya bersih semua diangkat kandungannya, itu menjadi pilihan yang harus dilakukan. Tapi kalau misalkan hasilnya sebatas non-atipia atau tidak ada tanda keganasan, masih bisa diobservasi 6 bulan lagi, bisa dilakukan kuret ulang. Dikhawatirkan dalam 6 bulan akan ada tanda-tanda keganasan dari hasil dinding rahim yang diambil lewat kuret PA itu. Kalau ada tanda-tanda keganasan langsung juga diangkat rahimnya bersih dengan dinding-dindingnya semua, nggak boleh ada yang tersisa. Nah, jadi pada pasien yang sudah menopause dan ada perdarahan dari jalan lahir harus hati-hati. Perdarahan dari jalan lahir yang terjadi karena menopause itu tidak boleh. Nggak boleh ada perempuan sudah menopause keluar darah. Bisa kemungkinannya kanker mulut rahim atau kanker serviks, bisa juga yang lebih sering lagi pada pasien postmenopause ini adalah kanker endometrium yang berasal dari bagian dinding rahim atau endometrium tadi. Apa sih faktor resikonya? Bisa kebanyakan pada ibu atau perempuan yang obesitas kegemukan. Bisa juga pada ibu yang punya riwayat penyakit diabetes mellitus ya atau kencing manis. Bisa juga pada perempuan yang dulu waktu pertama kali haidnya itu di bawah 12 tahun pertama kali haid masa lalunya. Bisa juga karena menggunakan KB hormonal ya terlalu lama. Bisa juga ya karena faktor-faktor lain seperti ada riwayat penyakit kanker endometrium di keluarga atau juga ada penyakit kanker payudara ya di keluarga atau di dirinya bahkan ya. Dan juga ada riwayat kanker ovarium di dalam dirinya dia, di pasien itu. Jadi banyak faktor resikonya. Intinya kalau sudah menopause ada perdarahan dari jalan lahir tidak boleh dibiarkan. Apalagi mungkin kalau orang tua kita biasanya tinggal sama anaknya lah yang harus lebih pengertian, lebih sering menanyakan kondisi mamanya. Mama apa ada keluhan, keluar darah dari jalan lahir, atau keluar darah dari vagina setelah mama menopause ini. Hal ini penting sekali karena biasanya orang tua kita tuh nggak mau ngomong sama anaknya, takut nanti ngerepotin anaknya, takut anaknya panik, nanti anaknya pikiran. Padahal kita sebagai anak yang harus lebih perhatian dan lebih sadar bahwa orang tua itu bukan nggak mau ngomong karena nggak ada keluhan, tapi nggak mau sampai anaknya susah dan repot karena anaknya sudah menjaga orang tua yang tua, ditambah lagi harus mikirin penyakit orang tuanya. Jadi kita sebagai anak harus sangat amat perhatian pada orang tua kita, terutama orang tua perempuan. Oke, Dokter Amir ada, I love you all.